itu belum waktunya. Oke, saya nunggu, saya ikut dan memang betul bahwa saya harus patuh kepada senior, saya patuh kepada kebetulan orang tua juga, dan saat itu saya mundur dari pencalonan dan mempersilahkan Pak Haji Sakur untuk ambil posisi ketua KONI. Alhamdulillah berjalan. Nah, kemarin saya tidak tahu bahwa kepengurusan KONI ini akan habis. Pada saat almarhum Ketua Taekwondo Arif Bogar meninggal, para cabur setelah 7 hari kumpul dan kembali mendorong untuk maju. Kata saya, kapan? Ini bulan Maret. Waduh, udah mepet. Nah, begitu udah mepet, saya kumpulkan para cabur yang kemarin dukung saya itu. Ternyata ada sisa sekitar 21 cabur. Ada pengurangan artinya. Ada pengurangan. Kenapa ada pengurangan? Karena mereka menganggap bahwa saya tidak maju. Nah, itu penggalangan 21 cabur maju dalam waktu 3 minggu. Tapi setelah itu, karena kenapa saya melakukan itu? Karena di lapangan ternyata dari bulan November setelah Porkab ada, nggak tahu tujuannya apa, ada orang yang keliling memberikan seperti sirkulir atau dukungan kepada salah satu calon. Saya udah ketinggalan kereta. Mereka di bulan November setelah Porkab, saya baru 3 minggu. Tapi alhamdulillah 21 sampai sekarang juga masih terus cabur berdatangan, dan saya insya Allah siap bertanding. Artinya akan siap optimis ya, optimis harus untuk optimis. memenangkan. Saat ini sudah mengantongi berapa cabur? Realnya berapa? 50% plus 1 gitu aja. 50%. Saya insya Allah yakin 50% plus 1. Jadi kaitan dengan adanya perubahan ada tanggapan? Nah itu yang di teman-teman ribut. Kalau untuk saya mah tidak ada masalah. Dimanapun juga, apalagi menurut keterangan tim Covid. Tim ses sebelah, mereka udah mengantongin 25 dari 48 hak pilih. Menurut saya mah jangan takut, udah. Berarti saya udah kalah. Tapi walaupun begitu, menurut saya mah udah gelar aja. Toh mereka bakal menang ya. Jangan takut. Menanggapi tadi masalah urusan perpindahan, selama sesuai dengan ADRT, saya ikutin. Jangan diada-adain alasan. Ya, kita bertindak. Kalau olahraga itu jiwanya sportif. Ayolah sportif. Jangan dibikin-bikin, jangan takut dikatakan bahwa ada tekanan dari sana sini, jangan. Yang namanya preman, yang namanya LSM itu sama manusia, harus dihargai, ada sebagai warga negara Indonesia. Nggak boleh dikucilkan. Mereka sama. Belum tentu yang namanya preman, belum tentu yang namanya LSM itu paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu. Belum tentu. Suatu saat mereka lah yang jadi penghuni surga. Saya belum tentu. Yang rajin sholat belum tentu. Tidak ada jaminan. Nah, sekarang diisukan bahwa tim saya adalah preman dan LSM. Mungkin saya tunjukkan ini para cabur bela diri adalah pendukung saya. Itu akan dikatakan preman, LSM. Sampai harus diadakan. Saya yakin ini politis. Diajakan di Korem ini politis menurut saya. Sebetulnya saya tidak akan bicara ke sana kemari, tapi ini politis. Supaya kami dibungkam, diam. Untuk menggiring aklamasi dengan kata-kata tadi 25. Saya juga katakan 50% sepersatu. Saya yakin memenangkan pertandingan ini. Saya yakin. Izinkan ketika nantinya misalkan diberi amanah untuk menjadi perubahan apa sih yang akan dibawa? Konsen akan sendiri di dalam hal apa? Saya akan memberikan jaminan kepada 10 cabur bela diri yang jadi tuan rumah Porda di Kabupaten Garut. Dan saya merupakan itu satu kehormatan. Cabur tersebut bagaimana caranya harus mendapatkan emas. Karena itu kehormatan. Masa kita tuan rumah 10 cabur tidak mendapatkan emas?
Bagaimana caranya? Itu kita selesaikan. Semua stakeholder kita selesaikan. Dari mulai Pak Bupati, DPR, kami KONI, cabur, masyarakat. Ayo kita duduk bersama. Ini kehormatan untuk Garut. Mumpung dikasih kesempatan, ada 10 cabur yang ada di Kabupaten Garut. Kenapa tidak 1-2 cabur diambil untuk emas? Kehormatan untuk Garut. Apakah kita hanya jadi penyelenggara saja? Apakah hanya untuk menyewakan tempat saja? Tidak. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu, kita maju mendapatkan emas. Gitu. Kang, terus mengenai banyaknya atlet yang kabur dari Garut ini gimana, Kang? Nah, itu yang saya alami. Mungkin saya juga bukannya sombong. Saya ini adalah mantan pengurus IMI Pemprov Jabar, kepala bidang organisasi. Kebetulan saya itu ketua panitia pelaksana Porda di Kabupaten Bogor dari cabang balap motor. Mengenai perpindahan itu ada hal yang klise pada saat nanti di Porda. Nah, permasalahan di sini adalah harus dipisahkan. Mana yang urusan KONI pembinaan, mana yang urusan KONI secara politik. Political will daripada KONI dan pemerintah daerah. Karena yang namanya juara, yang namanya emas di Porda, di PON, SEA Games, Asian Games atau Olimpiade itu adalah kehormatan. Majunya suatu negara, suatu daerah dibuktikan dengan adanya olahraga. Olahraga yang maju, olahraga yang juara. Bagaimana kita membangun itu? Nah, itu ada policy. Kita makanya tadi saya bicarakan untuk perpindahan atlet ini kenapa? Mungkin ini si atlet pindah itu apakah tidak diperhatikan? Apakah masa depannya curam? Itu kan harus dibicarakan. Wajar kalau Pak Bupati, dan saya yakin mau perusahaan-perusahaan ini banyak juga orang berprestasi daripada ngasupkan ini. Kenapa lah ada keistimewaan untuk orang yang berprestasi? Biar mereka tidak kabur. Cuman permasalahan ini pembicaraan dengan pemerintah daerahnya, dengan perusahaan-perusahaannya dibangun. Nggak bisa begitu saja. Ini tanggung jawab perusahaan, iya mah tanggung jawab Bupati, nggak begitu. Ini tanggung jawab bersama. Gitu. Kalau selamanya begini, kabur-kabur lah. Banyak orang-orang Garut yang berprestasi seperti atlet silat. Kemarin mengharumkan Asian Games, SEA Games. Masa harus loncat-loncat? Kenapa tidak dipertahankan? Kenapa daerah lain bisa? Salah satu contoh untuk atlet balap motor orang Garut dapat 3 emas di PON Papua. Orang Garut, tapi mewakili Papua. Kenapa ini bisa terjadi? Itu yang harus kita selesaikan. Intinya mereka kan ingin jaminan masa depan. Mungkin Papua akan memberikan jaminan yang lebih besar. Kenapa kita tidak? Kenapa tidak bisa? Pembicaraan yang putus, komunikasi yang putus di sini yang harus disambungkan antara atlet, cabur, pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang diwakili oleh KONI. Itu tugas. Itu. Ya, siap. Oke?